Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis manaqib Sultanul Aulia Gausul Aqdam Kutubul Alamin As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah, baik puji qadim ala qadim, hudus ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang memiliki akhlaknya, akhlak Al-Quran, yaitu paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah secara istimrar menjalankan segala perintah beliau sekaligus menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, serta tetap istiqomah dalam mensyiarkan, mengagungkan, juga mempertahankan ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, keselamatan di hari kiamat nanti, dan semoga harapan kita di dalam surga nanti kita oleh Allah dipertemukan dengan beliau dan bisa berkumpul dengan beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa hadani wa hadakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Dalam Al-Quran surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, juz yang keempat ayat 185. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah
faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa oleh Allah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian yang kedua, di dalam surah yang ke-35 yaitu surah Fatir juz 22 ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak, janji Allah itu benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdaya kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdaya kamu tentang Allah. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran surah yang keempat yaitu surah An-Nisa juz yang kelima ayat 78, juga Allah telah berfirman, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, di dalam Al-Quran surah ke-29 yaitu surah Al-Ankabut juz 21 ayat 57, juga Allah telah berfirman, kullu nafsin ja'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada Kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Selanjutnya yang kelima, dalam Al-Quran surah 62 yaitu surah Al-Jumu'ah juz 28 ayat 8, juga Allah telah berfirman, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa
thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberitakan kepada kamu tentang apa yang telah kamu kerjakan selama kamu hidup di alam dunia. Semua apa saja yang telah kita lakukan, semua apa saja yang telah kita perbuat, yang telah kita kerjakan, baik atau buruk, semuanya itu pasti akan dibalas oleh Allah. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jika amal baik yang kita lakukan, maka akan dibalas pahala yang mulia di dalam sorga. Sebaliknya, jika amal buruk yang kita kerjakan, maka niscaya akan dibalas oleh Allah dengan azab yang sangat pedih di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Sehingga setiap selesai sholat 5 waktu kita selalu berdoa dengan doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita baca 7 kali sebab neraka ada 7. Allahumma ya Allah, ajirna, bebaskanlah kami, selamatkanlah kami, jauhkanlah kami minan nar, dari neraka. Kemudian berikutnya dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah, surah yang ke-99, berada di juz 30 pada ayat 7 dan 8 juga Allah menegaskan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar zarah, niscaya ia pasti akan melihat balasannya nanti di dalam sorga. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar atom, sebesar zarah, maka niscaya ia pun pasti akan melihat balasannya di neraka. Itulah beberapa ayat yang menjelaskan tentang kematian. Jadi alhasil, seluruh umat manusia yang hidup di alam dunia ini, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun bangsanya, apapun negaranya, dimanapun mereka berdomisili, bertempat tinggal, seluruh manusia yang hidup di alam dunia ini, mereka semuanya adalah camat. Apa itu camat? Calon mati. Tubuh kita, jasad kita, badan kita beserta seluruh anggota badannya akan menjadi sebujur bangkai, membusuk dan akhirnya hancur di dalam tanah. Lalu dengan demikian kita hidup di alam dunia ini tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita semuanya akan binasa, akan lenyap, akan mati, akan hancur. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, karena semuanya milik Allah.
Hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Ketika kita lahir tidak membawa harta, dan mati pun tidak membawa harta. Ketika kita lahir tidak menyandang pangkat dan jabatan, dan ketika kita mati pun pangkat dan jabatan itu kita tinggalkan dan kita tanggalkan. Lalu apa yang perlu kita sombongkan? Tidak ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Tubuh kita, jasad kita, raga kita, badan kita semuanya akan membusuk. Sebujur bangkai di dalam tanah, di dalam kuburan akan membusuk dan hancur. Yang tersisa hanya tinggal tulang pokok. Di saat itu, mana harta kita? Di saat itu, mana pangkat dan jabatan kita? Mana istri kita yang cantik? Mana suami kita yang ganteng? Mana perusahaan kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Makanya kata Allah, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kemewahan dunia, dengan kesenangan dunia, dengan kenikmatan dunia yang hanya bersifat sementara, tidak abadi. Cepat atau lambat dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara para ikhwan pernah ada yang mendengar sebuah ungkapan, mut qabla an tamut, matilah sebelum mati, atau mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum mati. Jadi boleh mut qabla an tamut, boleh mutu qabla an tamutu. Artinya sama, cuma berbeda sedikit. Kalau mut qabla an tamut itu dihitobkannya kepada mufrad muzakkar mukhatab. Hanya satu orang. Domirnya anta. Anta itu dilalahnya mufrad muzakkar mukhatab. Itu isim domir. Kalau mutu itu terdapat wawul jam'i, wawul jama'. Domirnya antum, artinya kalian, banyak. Itu dilalahnya adalah jamak muzakkar mukhatabun. Tapi artinya sama, cuma beda dikit. Kalau mut qabla an tamut, matilah kamu sebelum kamu mati. Tapi kalau mutu itu banyak berarti, matilah kalian sebelum kalian mati. Atau dalam bahasa Inggrisnya die before you die. Matilah sebelum mati. Die before you die. Matilah sebelum mati. Dalam konteks spiritualitas dan ajaran tasawuf, terutama ajaran Islam, bahwa mati sebelum mati bukanlah tentang kematian fisik, bukanlah tentang kematian jasad, bukanlah tentang kematian ragawi, akan tetapi tentang kematian ego atau anania dan kematian hawa nafsu sebelum mati yang sebenarnya. Hal ini berarti bahwa yang dimaksud matilah sebelum mati, mut qabla an tamut, maksudnya adalah melepaskan diri secara totalitas dari keterikatan pada keinginan duniawi, ego, ambisi, dan kesombongan serta hawa nafsu, sehingga seseorang dapat mencapai kesadaran diri yang lebih tinggi dan hidup lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mut qabla an tamut, mati sebelum mati, adalah sebuah proses transformasi, sebuah proses transformasi diri, atau disebutnya alamiah tahawulijat, alamiah tahawulijat. Bukan kematian fisik,
metafora ini adalah sebuah upaya untuk mencapai kesadaran hidup yang lebih tinggi, yakni melepaskan diri dari belenggu duniawi dan hawa nafsu yang disebut at-taharrur min quyudid dunya wa sahawatin nafsi, dan lalu kemudian hidup bisa lebih dekat kepada Allah yang disebut al-hayatu yumkinu an takuna aqraba ilallah, hidup lebih dekat kepada Allah. Jadi secara keseluruhan bahwa ungkapan mut qabla antamut, matilah sebelum mati, adalah menggambarkan proses pembebasan diri atau keterlepasan diri yang disebut takhlisun nafsi. Keterlepasan diri, takhlisun nafsi, dari ikatan dunia dan keinginan-keinginan duniawi yang bersifat sementara dan hanya sebentar, yang dapat menghalangi seseorang untuk mencapai sa'adatul hakikiyah. Apa itu sa'adatul hakikiyah? Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, atau disebut juga sa'adatul kamilah, kebahagiaan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Al-Fakir hanya sekedar mengingatkan khusus binafsi kepada diri Al-Fakir sendiri dan umuman ilaikum jami'an ayyuhal mu'minun, kepada kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman. Man mata qoblal maut saufa yajidu hakikatan nafsi al-hakikiyah. Man, barang siapa mati, yang mati qoblal maut, sebelum mati. Man mata qoblal maut, barang siapa yang sudah mati sebelum mati, saufa yajidu hakikatan nafsil hakikiyah, maka niscaya ia akan mendapatkan, akan menemukan jati dirinya. Dia akan menemukan dirinya yang sejati, atau akan menemukan esensi sejati dari jiwa. Apa itu esensi? Esensi itu inti atau hal yang pokok dari jiwa. Jadi kita memang dalam ajaran tasawuf, metafora seperti ini memang dikenal, mut qabla antamut, matilah sebelum mati. Jadi kita harus bisa mematikan hawa nafsu kita, hawa nafsu duniawi, keserakahan, keambisian, kesombongan, keangkuhan, supaya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah lebih dekat lagi. Karena kalau sifat-sifat buruk tersebut masih ada di dalam hati kita, itu sangat sulit kita untuk bisa mendekati diri kita kepada Allah. Walaupun zikirnya kencang di lisan, tapi kalau di hatinya masih ada hasud, masih ada kesombongan, masih ada riya, itu sangat sulit. Itu akan menghalangi perjalanan suluk kita menuju Allah. Makanya kita berusaha untuk mati sebelum mati. Kira-kira bapak-bapak akan mati nggak ya? Sekarang sudah mati belum? Belum. Hah? Sudah. Apanya mati? Oh, nafsunya dimatiin. Kira teh sudah yang mati si Abdul Goblak. Nggak bangun-bangun. Bisa. Iya, jadi terapnya. Nafsu dunianya. Jadi kita harus berusaha bisa mati sebelum mati. Agar apa? Agar kita menemukan hakikat diri yang sejati, agar kita menemukan esensi sejati dari jiwa kita. Kemudian juga diterangkan man aroda
At-taqarruba ilallah, barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, falyaqta' hawahu, maka hendaklah ia memutuskan kesukaan hawa nafsunya. Jadi artinya barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah ia memutuskan kecintaan atau kesukaan hawa nafsunya, yakni ia harus mujahadatun nafsi. Apa itu mujahadatun nafsi? Artinya ia harus berjuang sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, melawan keinginan hawa nafsunya, dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh agama. Setiap manusia oleh Allah dikasih hawa nafsu. Manusia itu diberi akal, juga diberi nafsu. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat diberi akal, tidak diberi nafsu. Manusia sama dengan binatang, manusia beda dengan binatang. Kalau binatang diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Nah, kalau kita diberi dua-duanya, akal dikasih, nafsu dikasih. Apabila nafsu kita yang mendominasi diri kita, bahkan nafsu yang berada di dalam diri kita menjadi pemimpin bagi diri kita, maka celakalah kita. Sebaliknya, apabila akal yang memimpin diri kita, maka insya Allah kita akan selamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi akal butuh bimbingan. Bimbingan ayat-ayat Quran, wahyu-wahyu Allah, bimbingan sabda-sabda Rasulullah. Karena apabila akal tidak dibimbing dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai keimanan, maka tidak menutup kemungkinan manusia itu akan mempertuhankan akal, lalu kemudian tidak percaya kepada adanya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apabila kita ingin mendekatkan jiwa raga kita, hati kita, batin kita, mata hati kita, nurani kita, basiroh kita, maka kita harus mujahadatun nafsi, harus bersungguh-sungguh melawan setiap keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu nggak bisa dihilangkan, karena itu sudah merupakan sunatullah, ketentuan Allah. Tapi minimal paling tidak kita berjuang melawan setiap keinginan hawa nafsu. Karena pada umumnya kata Allah dalam Al-Quran surat Yusuf kalau nggak salah ayat 12, Allah telah berfirman, inna nafsa la ammaratum bisu. Pada dasarnya nafsu itu selalu mengajak untuk berbuat buruk, berbuat dosa. Jarang nafsu mengajak berbuat baik. Ada orang nafsu pengen tahajud, ada enggak? Ada. Walaupun ada tapi jarang. Coba, bapak-bapak di sini yang hadir, ada enggak? Pernah enggak merasa nafsu pengen tahajud? Aduh, nafsu saya pengen tahajud, ada enggak? Pernah enggak? Oh gitu. Ada orang nafsu ngaji, nafsu baca Quran, nafsu sodako, walaupun ada jarang. Kebanyakan nafsu itu nafsu perempuan. Oh benar. Apalagi lihat jamur janda muda di bawah umur. Cantik lagi. Udah gitu negor kita atas ngopi teh acan Mantap betul. Insyaallah. Memang. Nah, makanya kata Nabi, jihadul akbar, jihadun nafsi. Jihad yang terbesar adalah jihad memerangi, melawan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita. Sebab hawa nafsu yang berada di dalam diri kita itu oleh syaitan dijadikan senjata yang paling ampuh, senjata yang paling jitu untuk merusak keimanan kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu kita dengan doa yang diajarkan oleh para sahabat Anom. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Itu doa yang diajarkan Abah Anom, suka dibaca nggak itu? Enggak, Bu. Apalnya? Enggak hafal.
Tapi pernah mendengar kan? Belum. Barusan? Iya barusan ini. Iya pernah barangkali kan? Mendengar. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsina. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung aku kepada Engkau min syarri nafsina, dari keburukan nafsuku. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasyatiha, dan dari kejahatan seluruh yang melata di permukaan bumi yang ubun-ubunnya berada dalam genggamanmu. Inna rabbi ala siratin mustaqim, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin lebih dekat lagi kepada Allah sehingga kehadiran Allah benar-benar terasa di dalam diri kita, maka kita harus mampu melakukan mujahadatun nafsi. Apa itu tadi? Mujahadatun nafsi, yakni melakukan perjuangan melawan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita, atau berjihad melawan diri sendiri. Disebutnya jihadun nafsi, berjihad melawan diri sendiri. Kan dulu Rasulullah setelah selesai perang apa tuh? Perang Badar apa perang Uhud tuh? Uhud. Yang menjelang bulan Ramadan itu. Badar apa Uhud tuh? Uhud. Hah? Uhud. 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 Perang Uhud ya. Perang Uhud. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru selesai melaksanakan jihad yang kecil. Itu perang melawan orang-orang kafir. Itu dikatakan jihad kecil. Ila jihadil akbar, kita akan menuju jihad yang besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Bagaimana mungkin kita bisa melawan orang-orang kafir dengan bersenjata canggih? Kalau umpama melawan hawa nafsu diri sendiri aja nggak ada kemampuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hal ini adalah konsep terpenting di dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya mengendalikan diri dari segala keinginan duniawi yang bersifat tidak abadi dan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah yang ke-9, yaitu surah At-Taubah ayat 20, kata Allah, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'jamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun." Kata Allah dalam ayat ini, orang-orang yang beriman, yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Alhasil, kesimpulan dari materi yang Al-Fakir sampaikan adalah mut qabla antamut, matilah sebelum mati. Nah, sekarang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, termasuk Al-Fakir. Sekarang kita udah mati sebelum mati belum? Nah, tentu jawabannya ada di dalam diri masing-masing. Pak Dul, Ya. sudah mati sebelum mati belum? Belum. Sudah mati belum? Belum. Belum. Masih hidup saya. Masih umur berapa? Kalau udah 70 tahun udah mati. Nah, Pak Dul harus mati sebelum mati. Iya, benar. Iya, harus mati sebelum mati. Mut qabla antamut, matilah sebelum mati. Yuk, kita sama-sama belajar mati sebelum mati. Baik, insya Allah. Tadinya saya malam ini mau menerangkan tentang orang yang mati berada di mana, tapi oleh karena sudah malam, nanti insya Allah materi tersebut akan saya sampaikan insya Allah
pada perjumpaan berikutnya dalam pertemuan. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur semua, sehat semua, barokah semua, dan mudah-mudahan segala urusan kita, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, urusan ibadah, oleh Allah diberikan kemudahan, kelancaran, dan selalu berada dalam pertolongan Allah. Terutama putra-putri kita sebagai generasi penerus yang akan datang, kita doakan mereka, semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai daya, sehingga di kemudian hari anak-anak kita sebagai generasi penerus, mereka menjadi generasi penerus yang handal, generasi penerus yang beriman kokoh dan berakhlak mulia untuk meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya, dan mohon maaf atas kelebihannya. Baik para jamaah, akhirnya mari kita sama-sama sebagaimana biasa untuk mengistiqomahkan membaca zikir jalalah. Semoga dengan istiqomah membaca zikir jalalah, manakala kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir, kita mendapatkan akhbar jaidah, kabar gembira dari Allah bahwa tempat kita ada di dalam sorga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa zaradi. Aqbaita ya rabbal alamin. Ya huhailal judi wal karami. Ya huhailal judi wal karami. Rabbi
mu'afatim minal fitani. Yuk kita sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.